Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 20 September 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman yang terambil dalam dua pembacaan. Yang pertama, Wahyu 5 ayat yang ke-5a yang berkata demikian. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari Yehuda, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang. Yang kedua, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Dua Ikon Singa. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam dua ayat itu sama-sama ada kata singa yang memberikan gambaran tentang pribadi yang dijelaskan. Kita mau lihat ada perbedaan dari dua ikon singa yang dibahas di dalam dua firman tadi. Yang pertama, 1a, singa dari Yehuda dalam Wahyu 5 ayat 5a itu berbicara tentang Yesus Kristus. 1b, singa yang ada di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 itu berbicara tentang iblis. Jadi berbeda ya. Sama-sama ada kata singa, tapi ikonnya berbeda. Yang kedua, singa dari Yehuda itu memberikan gambaran singa adalah raja hutan, singa asli adalah raja hutan. Dan Yesus Kristus adalah singa dari Yehuda, memberikan gambaran simbol bahwa dia adalah raja di atas segala raja, raja yang berkuasa di bumi dan juga berkuasa di surga. Itu 2a. Tapi gambaran singa yang ada di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 tentang iblis tidak ada sama sekali memberikan gambaran tentang raja. Saya buktikan buat saudara dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 itu sesungguhnya berbicara bahwa iblis itu berjalan seperti singa. Iblis berjalan keliling sama seperti singa, artinya bukan singa. Dia hanya jalan sama seperti singa. Artinya di poin yang kedua ini, iblis bukan raja. Saya ulangi, dia bukan raja. Ikon itu bilang singa, tapi dia enggak raja loh saudara. Tapi Yesus Kristus, ikonnya singa dari Yehuda, dia benar-benar raja di atas segala raja. Yang ketiga, perbedaan dari dua ikon singa ini. Singa dari Yehuda, ikonnya itu original. Benar-benar saudara kalau ketemu gambar singa dari Yehuda, itu gambarannya kekar. Jadi kalau suku Yehuda, kalau saudara ke Israel, itu mereka memiliki gambaran ikon ini adalah singa. Terkadang mereka pakai pinnya singa, dan itu memberikan gambaran singa dari Yehuda, yaitu Yesus Kristus. Tapi ikon yang dipakai di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 itu ikon singa KW. Singa dari Yehuda itu asli, original, raja di atas segala raja. Tapi singa yang ada di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 yang mewakili iblis sama seperti singa, itu ikonnya KW atau palsu. Saudara perhatikan, ikonnya saja sudah palsu loh saudara. Berarti sudah pasti iblis itu akan terus meniru, memalsukan, menipu hal-hal yang benar, dibuatnya menjadi palsu supaya anak-anak Tuhan mempercayainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa hari ini firman ini saya hadirkan? Dalam bagian ini saja saudara dan saya bisa belajar bahwa untuk ikon saja iblis bisa menyamar seperti singa dari Yehuda. Tapi dia sendiri ternyata bukan singa. Dia sendiri bukan singa. Kita mau lihat yang keempat, yang terakhir, perbedaan dari dua ikon singa ini. Dalam Wahyu 5 ayat yang ke-5a dikatakan bahwa singa dari Yehuda itu
tunas Daud itu, Yesus Kristus itu sudah menang. Bukan baru menang, bukan belum menang, bukan akan menang, tapi sudah menang, telah menang. Artinya singa dari Yehuda yaitu Yesus Kristus sudah mengalahkan semua musuh saudara dan saya, termasuk iblis. Dia sudah mengalahkannya. Karena itu saudara nggak usah takut. Selama kita menjadi anaknya, selama kita ada di bawah kuasa otoritas Yesus Kristus, maka iblis tidak akan berkuasa mengambil kemenangan yang sudah Yesus Kristus berikan bagi kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Kalau Yesus itu sudah menang, singa dari Yehuda itu sudah menang, maka di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, singa KW itu gak mau ngaku kalah. Saya ulangi, tidak mau ngaku kalah. Buktinya apa? Iblis itu sebenarnya sudah kalah dan tidak mau ngaku. Iblis itu yang digambarkan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang hendak mencari orang untuk ditelan. Ditelan, perhatikan saya garis bawahi ditelan. Dia tidak menggigit, tidak mengunyah. Mengapa? Karena dia sudah diompongkan oleh singa dari Yehuda. Karena giginya sudah dirontokkan. Gigi itu berbicara tentang kekuatan, kejahatan iblis itu sudah dihancurkan. Dia tidak bisa mendakwa saudara dan saya ketika Yesus mati di kayu salib. Yesus sudah menyelesaikan semuanya bagi saudara dan saya dan dia sudah menang. Sehingga singa yang digambarkan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 itu singa yang ompong. Saudara kebayang kalau foto dua singa, satunya gigi yang utuh, singa dari Yehuda, satunya ompong, palsu lagi KW. Itulah yang menjadi gambaran iblis. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, singa tanpa gigi itu tidak punya kuasa. Artinya Tuhan mau berkata buat saudara dan saya, seberapa besar intimidasi yang iblis buat bagi saudara dan saya, dia tidak lagi punya kuasa melebihi kuasa Tuhan yang ada di dalam saudara dan saya. Karena jika singa dari Yehuda itu ada di dalam saudara dan saya, maka Roh Kristus yang adalah singa dari Yehuda itu akan mampu mengalahkan singa yang KW dan singa yang palsu tadi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pembahasan di dalam dua ikon singa ini hari ini mau membawa saudara dan saya untuk mari bersemangat. Karena kita ada di pihak singa dari Yehuda yang sudah menang, yang berkuasa di langit dan bumi, yang sudah mengalahkan semua kuasa kegelapan termasuk mengalahkan singa KW tadi. Dan yang sudah menebus saudara dan saya untuk memberikan kemenangan bagi kita. Sehingga kita bukan lagi orang yang hanya menang, tapi kita lebih dari pemenang. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam terus mengabdi kepada singa dari Yehuda, yaitu Yesus Kristus. Amin.